إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan ke ayat 25 sampai 29 dari surah Yusuf insyaallah. Ala hadhihi an-niyyah wa kulna salih wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Setelah apa yang terjadi di antara Nabi Yusuf dengan Imra'atul Aziz, di mana Imra'atul Aziz merayu Nabi Allah Yusuf alaihissalam dan Nabi Allah Yusuf menghindar. Dan mengatakan ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Sungguhnya Tuhanku telah memberikan kedudukan yang baik kepadaku. Innahu la yuflihudz zalimun. Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Sungguh Imra'atul Aziz telah berminat untuk melakukan sesuatu dengan Nabi Yusuf. Wa hamma biha, dan Nabi Yusuf pun berminat
dengannya laula ambo lau ra'a burhana rabbi, kalau bukan karena dia melihat dan memandang hujah-hujah dari Tuhannya, ya tentu lahamma biha, pasti Nabi Yusuf berminat juga, tapi karena beliau telah melihat hujah dari Tuhannya, ya itu tidak terjadi. Kadzalika linasrifa anhu su', demikianlah agar kami palingkan darinya as-su', keburukan, wal fahsya, dan perbuatan yang keji. Innahu min ibadinal mukhlasin, sungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang disucikan, yang dibersihkan, ya, atau hamba-hamba kami yang terpilih, seperti itu. Kemudian wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab. Keduanya berlomba, wa qaddat qamisahu min duburin. Ya, keduanya berlomba menuju pintu. Wa qaddat qamisahu min duburin, dan si Imra'atul Aziz merobek gamisnya Nabi Yusuf dari belakang. Wa alfaya sayyidaha ladal bab, dan kemudian keduanya mendapati di sana ada tuannya, ya, di pintu. Ya, wa alfaya sayyidaha ladal bab, dan keduanya, ya, ketika sudah sampai di pintu mendapati tuannya. Qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw 'adzabun alim. Langsung saja Imra'atul Aziz ketika melihat suaminya sudah ada di sana, langsung dia melontarkan tuduhan kepada Nabi Allah Yusuf. Ya, dia mengatakan ma jaza'u man arada bi ahlika su'an. Ya, si wanita itu mengatakan, apa balasan terhadap orang yang ingin berlaku buruk kepada keluarga kamu? Maksud bi ahlika maksudnya kepada istri kamu. Ya, kata ahlun itu ya biasa dalam bahasa Arab atau dengan pelajaran fikih misalnya. Wa ahalla biha, itu wa ahalla biha maksudnya adalah, ya, artinya melakukan hubungan suami istri gitu. Ya. Tazawwaja Rasulullah SAW bi Aisyah fi Makkah wa ahalla biha, begitu. Ya, Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidatina Aisyah di Mekah, dan wa ahalla biha artinya baru berkumpul, ya, di Madinah, begitu. Jadi bi ahlika maksudnya adalah dengan istrimu. Apa balasan orang yang ingin melakukan perbuatan buruk kepada istrimu? Ya, illa ayyusjana. Ya. Melainkan, ya, langsung dia, ya, artinya bukan saja menanyakan balasan apa yang akan diberikan kepada orang yang berbuat buruk, ingin berbuat buruk dengan istri, tapi langsung dengan istrimu, maksudnya, langsung dia mengarahkan, ya, Nabi Yusuf agar supaya dipenjara. Illa aisjana, ya, hendaknya dia itu dipenjarakan, au adzabun alim, atau disiksa dengan siksaan yang pedih. Jadi bukan saja dituduh Nabi Yusuf melakukan perbuatan yang buruk, tapi juga dia dorong suaminya agar supaya Nabi Yusuf ini dipenjara, ya, atau bahkan disiksa dengan siksaan yang pedih. Langsung Nabi Yusuf tidak mau menerima begitu saja tuduhan yang tidak benar dari Imra'atul Aziz ini. Ya. Nabi Yusuf mengatakan, qala hiya rawadatni an nafsi. Ya, dialah yang menggodaku untuk menundukkan diriku.
Tentunya bingung juga ini. Suaminya mendapati dua klaim ya dari istri dan dari Nabiullah Yusuf. Akan tetapi menghadapi hal ini kemudian ya, ada orang yang memberikan saksi. Wa syahida syahidum min ahliha. Dan ada seorang saksi dari keluarga ya, istrinya tersebut menjadi saksi dan mengatakan in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Apabila bajunya Nabi Yusuf ini dirobek dari depan, ya, qadda itu artinya qadda merobek, kalau merobek itu dari atas ke bawah. Kalau merobek ke samping itu namanya qatta. Ya. Tidak ada keterangannya. Jadi apabila kata si saksi ini, apabila komisnya itu dirobeknya dari belakang, fasadaqat berarti si wanita itu benar. Wa huwa minal kadhibin, ya, dan Nabi Yusuf adalah termasuk orang yang dusta. Ya, jadi dalam klaimnya dia kan Nabi Yusuf mengatakan hiya rawadatni gitu kan dalam pengakuannya. Ya, kalau ternyata bajunya yang robek itu di depannya, maka berarti yang benar adalah si perempuan. Ya, yang laki ini termasuk orang yang dusta. Ya, nah, kalau dari depan seolah-olah kan artinya memang Nabi Yusuf yang merayu si wanita tadi dan wanita itu meronta sambil merobek bajunya. Tapi wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Akan tetapi jika baju Nabi Yusuf itu robeknya dari belakang, yang robeknya itu di bagian belakang maksudnya, dirobek qudda min duburin, qudda ini mabni majhul ya, dirobek min duburin dari belakang, fakadzabat berarti si wanita itu yang berdusta, wa huwa minas shadiqin, dan Nabi Yusuf lah yang termasuk orang yang benar. Jadi ini syahidunnya di sini tidak disebutkan siapa yang menjadi saksi. Nanti ada penjelasan ya, di tafsirnya. Ya, macam-macam ya pendapat itu. Ada yang mengatakan ada dalam riwayat yang menjadi saksi, kebetulan di situ katanya ada seorang bayi yang berbicara mengatakan seperti ini. Ya, in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min dubrin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Ada yang mengatakan lagi yaitu secara zahir ayat min ahliha, seorang dari keluarga Imratul Aziz tadi. Jadi memang ceritanya begitu singkat. Nggak tahu peristiwanya seperti apa langsung seperti itu, atau memang ketika rombongan atau ketika suaminya ini datang menuju kamar tersebut, juga di sana ada pengawalnya, dan di dekat sana juga ya, misalnya ada anak kecil atau ada orang lain yang menjadi saksi itu. Ya. Tapi yang pasti ya, ada seorang ya yang memberikan petunjuk, dia menjadi saksi, artinya memberikan argumen tentang siapa sebenarnya yang benar. Karena kenyataannya memang baju Nabi Yusuf robek. Ya, yaitu dikatakan berikutnya falamma ra'a qamisahu qudda min duburin. Ketika si tuan tadi melihat, atau suami Nabi Yusuf melihat, suami Zulaiha melihat ya suami dari Imratul Aziz tadi, atau ketika si pembesar tadi melihat qamis atau bajunya Nabi Yusuf ini dirobek dari belakang,
qala innahu min kaidikun. Jadi istilahnya di saat itu ketika si pembesar tadi merasa bingung, siapa yang benar di antara keduanya. Ini ketika ada yang memberikan petunjuk, kalau komisnya itu dirobek dari depan, berarti si wanita itulah yang benar. Ya, Nabi Yusuf yang dusta. Tapi kalau bajunya itu dirobek dari belakang, berarti Nabi Yusuf lah yang benar dan si wanita itulah yang dusta. Setelah dilihat ternyata bajunya ini dirobek dari belakang, si pembesar tadi mengatakan innahu min kaidikun. Sungguhnya ini adalah bagian dari tipu daya kalian. Maksudnya ya, tipu daya kamu maksudnya. Ya, harusnya kan dia bilang innahu min kaidiki. Tapi di sini kunna. Ya, di artinya dipakai dhamir jamak. Ya, ini bahasa untuk memperhalus dan sekaligus ini bagian dari menunjukkan ini kalau Al-Quran pasti ada maknanya, menunjukkan bagaimana tipu daya dari kaum wanita begitu ya. Inna kaidakunna azim, ya sungguhnya tipu daya kalian itu benar-benar besar. Artinya si suami tadi sudah mengetahui, jadi berarti yang salah ini istrinya. Ya, kemudian tapi karena ini adalah merupakan skandal di istananya, ya dia nggak mau mendapatkan malu. Setelah dia katakan innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim, Yusufu a'rid an hadha. Kemudian dia beroleh kepada Nabi Yusuf supaya Nabi Yusuf berpaling dari hal ini. Artinya mengabaikan hal ini. Sudahlah, jangan diceritakan hal ini, jangan dibesar-besarkan. Yusufu a'rid an hadha. Wahai Yusuf, ini sebenarnya ada mahdhuf di sana, ada ushulu bil hadfi, maksudnya ya Yusuf gitu. Yusufu a'rid an hadha. Ya, muqaddarnya, takdirnya adalah ya Yusuf a'rid an hadha. Ya, Imra'atul Aziz mengatakan wahai Yusuf, sudah berpalinglah dari hal ini, artinya sudah jangan dibesar-besarkan, tutup masalah ini ya. Kemudian dia berkata kepada istrinya, wastaghfiri li dzambika, karena dia tahu Nabi Yusuf enggak bersalah, tapi kepada istrinya yang bersalah dikatakan istaghfiri li dzambika, minta ampunlah kamu atas dosa kamu. Istaghfiri li dzambiki, minta ampunlah kamu atas dosamu ini. Lihat kalau di sini, kalau tadi ketika dia bilang innahu min kaidikunna dalam bentuk jamak, muannas mukhatabah di sini. Tapi kalau ketika langsung dia menunjukkan kepada istrinya, dia gunakan dhamir yang khusus untuk perempuan, wastaghfiri li dzambiki, dhamir mukhatabah. Minta ampunlah atas dosamu. Innaki kunti minal khati'in, sungguhnya kamulah yang bersalah. Karena kamu termasuk orang-orang yang berbuat salah. Jadi sebenarnya sudah jelas di sini siapa yang benar, siapa yang salah. Langsung karena ada syahidun min ahli. Ya, ini adalah merupakan juga bagian dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan Nabi Yusuf. Secara dalam pandangan si Al-Aziz tadi, Nabi Yusuf sudah tidak bersalah. Ya, seperti itu. Jadi sudah diputuskan, bereslah. Ini supaya tidak menyebar seperti itu. Tutup kasus ini gitu. Tapi ternyata ada peristiwa lagi nantinya ya. Sekarang kita baca tafsirnya terlebih dahulu. At-tafsir, fadihatu imra'atil aziz. Aib dari
Imra'atul Aziz atau skandal dari Imra'atul Aziz. Al-muqawamatu syadidatu allati abdaha Yusuf ja'alat Imra'atul Aziz aisah minhu taqriban. Perlawanan yang keras, ya, atau penolakan yang keras yang dilakukan oleh Yusuf membuat Imra'atul Aziz putus asa. Ya, kira-kira seperti itu. Walakinna Yusuf alladhi intasara fi hadha ad-dawri ala tilka al-mar'ati al-mu'anida ahsa anna baqa'ahu fi baytiha fi hadha al-mazliq al-khatir ghairu salih. Akan tetapi Nabi Yusuf yang sudah menang dalam tahap ini terhadap perempuan yang yang artinya yang menyerangnya ini, artinya yang merayunya ini. Ya, ahassa anna baqa'ahu fi baitiha, dia merasa kalau dia tetap tinggal di rumahnya ini, artinya tetap berada di kamar tersebut, fi hadzal mazliqil khatir, dalam tempat yang menggelincirkan, yang berbahaya ini, ghairu salih, itu tidak baik. Wa yanbaghi ay yabta'ida anhu, ya, seharusnya dia menjauh dari situ. Walidzalika asra'a nahwa babil qasr, oleh karena itu dia buru-buru menuju pintu istana. Liyaftaha wa yakhruja, tujuannya untuk dia bisa keluar, membuka pintu itu dan untuk keluar. Walam taqif imra'atul aziz maktufatal aidi, akan tetapi imra'atul aziz di sini tidak diam, ya, tidak diam berpangku tangan. Bal asra'at khalfahu litamna'ahu minal khuruj, ya, tapi dia buru-buru, ya, di belakangnya, ya, dia berlari memburu di belakangnya untuk mencegah Nabi Yusuf keluar. Wa sahabat qamisahu min khalfihi faqaddathu, ya. Lalu dia menarik baju Nabi Yusuf dari belakang hingga merobeknya. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin, ya. Wa quddat, ya. Wa quddat qamisuhu min duburin, ya. Wa qaddat, ya, itu failnya imra'ah, ya. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin, keduanya berlomba menuju pintu dan akhirnya si wanita tadi merobek komisnya Nabi Yusuf dari belakang. Al-istibaq fil lughah huwa al-musabaqah baina syakhsaini aw aktsar. Al-istibaq, istabaqah ini secara bahasa artinya berlomba antara dua orang atau lebih. Ya. Kalau sabaqa isbiqu itu mendahului, kalau istabaqah artinya berlomba, ya. Wa qadda bimakna mazzaqa tawilan. Kalau qadda itu artinya merobek, ya, secara dari atas ke bawah gitu. Kama anna qatta bimakna mazzaqa ardon. Kalau qatta itu merobek secara melebar gitu, ya. Kalau qadda merobek dari atas ke bawah. Kalau qatta itu dalam bahasa Arab merobek secara horizontal gitu, ya. Walidzalika naqra'u fil hadis kanat darabatu Ali ibn Abi Thalib abkara, ya. Konon tebasan-tebasan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam itu abkaran, ya, tidak ada tandingannya. Begitu kuat, ya, keras, ya, tebasan-tebasannya, ya, ketika berperang. Idza atala qadda, kalau dia dalam posisi di atas begitu, qadda artinya dia tebas dari atas ke bawah, ya. Wa idza atarada qatta, kalau dia menghadang menangkis, dia menebas dari secara horizontal seperti itu. Ya, itu penjelasan antara qadda dengan qatta. Wa ala kulli halin, jadi robeknya begitu, ya, robek dari atas ke bawah, ya, ditarik, karena tarik dari bagian atas rupanya, ya, maka robek dari atas ke bawah. Wa ala kulli halin faqad awsala Yusuf nafsahu nahwal bab wa fatahahu fara'aya Yusuf wa imra'atul aziz aziza misra khalfal babi faja'atan. Ya, pendek ceritanya, ya, atau bagaimanapun juga Nabi Yusuf akhirnya
sampai menuju pintu dan membuka pintu itu, dan akhirnya karena kedua-duanya sudah mendekat ke pintu, wara'aya Yusuf wa imra'atul aziz, keduanya yakni Nabi Yusuf dan juga Imra'atul Aziz melihat Aziza Misra khalfal bab faj'atan. Tahu-tahu di sana sudah ada pembesar Mesir itu. Yaqulul Quran wa alfaya sayyidaha ladal bab. Dan keduanya menjumpai sayyidaha ladal bab. Alfaya min maddati al-ilfa wa ma'naha al-uthur al-mufaji. Alfaya artinya dari kata akar kata al-ilfa, itu artinya mendapati sesuatu al-mufaji secara tiba-tiba. Wa ta'bir 'anil zawj bisayyid kama yaqulu ba'dul mufassirin. Pengungkapan sayyid tuannya ini dengan suaminya dengan kata as-sayyid, sebagaimana dikatakan oleh sebagian mufassir, kana tabaqan lil 'urfi as-sa'id fi Misr. Ini sesuai dengan kebiasaan yang sudah umum di Mesir. Haitsu kanat tukhatibul mar'atu zawjaha bis-sayyid. Di mana di Mesir sudah umum pada waktu itu seorang istri memanggil suaminya itu dengan panggilan sayyid. Fi hadhihi al-lahdhati allati ra'at imra'atul aziz nafsaha ala abwabil fadihati min jihatin wa sya'rat al-intiqam tata'ajjaju fi dakhiliha min jihatin ukhra. Pada saat ini, di saat ketika Imra'atul Aziz melihat dirinya ini berada di pintu aib, dari satu sisi, dia akan mendapatkan aib ini berdua-duaan dengan Yusuf di kamar. Wa sya'alat fi hadhil wa sya'alatul intiqam tata'ajjuju fi dakhiliha. Dan di samping itu kobaran ingin balas dendam karena kesal, tata'ajjaju fi dakhiliha, menyala-nyala di dalam dirinya, min jihatin ukhra, di sisi yang lain. Karena awwalu syai'in tawajjahat ilaihi an tukhatiba zawjaha mutadhahiratan bimadharil haqqi muttahimatan Yusuf idh qalat. Maka hal yang pertama yang dia tujukan adalah diajak bicara suaminya dengan menampakkan seolah-olah dia berada di dalam kebenaran sambil menuduh Nabi Yusuf. Idh qalat, tatkala dia mengatakan, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an. Apa mestinya nih balasan bagi orang yang ingin melakukan keburukan dengan istri kamu? Ini tiada lain balasannya adalah harus dipenjara atau adzabun alim, atau siksa yang pedih. Min at-tarifi huna anna hadhihi al-mar'ata al-kha'inata nasiyat nafsaha anha imra'atul aziz hinama kanat liwahdiha ma'a Yusuf. Uniknya di sini, anehnya di sini, bahwasanya si wanita yang berkhianat ini, dia lupa kalau dirinya itu adalah istri dari Al-Aziz. Dia lupa kalau dia seorang istri seorang pembesar, dia itu berada, dia sendiri kok berada di kamar bersama Nabi Yusuf. Walakin indama wajad nafsaha musyrifatan 'alal iftidha. Akan tetapi ketika dia dapati dirinya, udah akan malu di sini, abbarat an nafsiha bi annaha ahlahu. Maka dia ungkapkan bahwasanya dia ini kan istrinya. Tadi dia nyebut bi ahlika. Itu dia menyebutkan kalimat ini untuk menarik hati si suaminya. Menarik hati supaya pro kepada dia. Lituthira fihi ihsasul ghirah. Untuk membangkitkan perasaan cemburu kepada di dalam hati si suami tadi. Fahiya khassatun bihi wa la yanbaghi li ahadin an yulqiya 'alaiha nadarat at-tama'. Dia ini dirinya adalah khusus untuk suaminya, milik suaminya.
Tidak boleh seorang pun ya untuk melontarkan pandangan ke pandangan hasrat kepada dirinya seperti itu. Ini oleh karena itu menggunakan kata bi'ahlik ya seperti itu kalimat ini untuk menunjukkan bagaimana itu aku kan istri kamu ya. Kok ada berani-beraninya dia itu menggoda aku. Nah ini lontaran atau tuduhan yang dituduhkan kepada Nabi Yusuf. Wa hadzal kalamu qaribu syabahi bi kalami Fir'aun Misra fi asri Musa idh qala. Ucapan seperti ini mirip dengan ucapan Fir'aunnya Mesir pada zaman Nabi Musa tatkala dia mengatakan alaisa li mulku Misra. Bukankah kerajaan Mesir ini milikku? Ketika dia nggak ada dia membanggakan dirinya, tidak ada hal yang perlu ditarik hatinya seperti itu, dia katakan Mesir ini adalah milikku. Bukankah Mesir ini adalah bukankah kerajaan Mesir ini adalah milikku? Haitsu kana jalisan ala arsy sultah, ketika dia berada di puncak kekuasaan. Walakinnahu hina wajada nafsahu musyrifan ala suqut. Akan tetapi dia ketika dia dapati dirinya akan jatuh karena ada dia anggap ada gangguan dari Nabi Allah Musa. Wajada mulkahu wa tajahu fi khatarin wa wajada mulkahu wa tajahu fi khatarin, dan dia dapati kerajaannya dan mahkotanya ini dalam bahaya. Qala an Musa wa akhihi, dia mengatakan tentang Nabi Musa dan saudaranya ini, dia katakan apa? Yuridani ayyukhrijakum min ardikum. Kedua orang ini ingin mengusir kalian dari tanah air kalian. Jadi katanya bukan min ardi ya. Liyukhrijakum min ardi enggak. Kan tadi dia katakan Mesir ini adalah miliknya Fir'aun, tapi ketika untuk menarik rakyatnya dia katakan yuridani ayyukhrijakum min ardikum. Seperti itu. Nah, ini begitu juga tadi Imratul Aziz tadi mengatakan ma jaza'u man arada bi ahlika. Dia sebutkan bahwasanya aku ini adalah istri kamu, milik kamu. Kok Yusuf mau melakukan hal yang buruk kepadaku? Seperti itu ya. Wal amrul akhir anna imra'atul aziz lam taqul inna Yusufa kana yuridu su'bi. Hal yang lain adalah bahwasanya Imra'atul Aziz ini tidak mengatakan bahwasanya Yusuf ingin berlaku buruk denganku. Bal tahaddatsat amma yastahiquhu minal jaza. Tapi dia mengatakan langsung to the point balasan yang harus dia terima. Ma'azizi Misra dikatakan kepada pembesar Mesir ini. Fa ka'anna aslal mas'alati musallamun bihi. Seolah-olah masalah ini, kasusnya ini adalah sesuatu yang sudah musallam, artinya sudah diterima gitu. Artinya kasus ini udah benar, yang bersalah adalah Nabi Yusuf. Wal kalam an kaifiyatil jaza, sekarang berbicaranya tentang bagaimana hukumannya. Jadi bukan berbicara siapa yang bersalah, siapa yang tidak bersalah, bukan. Seolah-olah ini sudah pasti yang bersalah adalah Nabi Yusuf, sehingga langsung to the point kepada hukumannya. Wa hadha at-ta'bir al-madrus alladhi kana fi lahdhati idtirab wa mufaja'atin lil mar'ati yadullu ala shiddati ihtiyaliha. Dan ungkapan yang bisa dipelajari dari ungkapan yang bisa dilihat di sini yang bisa dipelajari, yaitu pada saat di mana pada saat genting, pada saat yang tiba-tiba bagi si wanita tadi menunjukkan ala syiddat ihtiyaliha, menunjukkan bagaimana dahsyatnya tipu dayanya. Jadi ini kan saat-saat kritis langsung dia bisa berpikiran bagaimana dia memperdaya Nabi Yusuf.
Thumma inna ta'bira 'anis sijni awalan. Kemudian ungkapan tentang penjara yang pertama. Thumma adamu qana'atiha bis sijni wahdiha. Kemudian juga ungkapan dia tidak hanya puas kalau Nabi Yusuf ini di penjara, wahdahu, ya. Thumma adamu qana'atiha bis sijni wahdah. Dia enggak hanya puas kalau Yusuf ini hanya di penjara. Idh tatajawazu hadzal hukmu ila al-'adzabil alim aw al-i'dam masalan, ya. Bahkan dia lebih jauh lagi ingin menghukum menindak Nabi Yusuf ini kepada hukuman siksaan yang pedih atau dibunuh sekalian seperti itu. Ini dari yang terungkap dari ungkapan tadi, ya, di mana Imra'atul Aziz mengatakan ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana. Langsung ya, kepada vonisnya, kepada hukumannya. Bahkan bukan saja ayyusjana tapi au adzabun alim. Walakinna Yusuf adraka anna sukuta huna ghairu jaiz. Akan tetapi Nabi Yusuf memahami di sini bahwasanya kalau diam nggak boleh dia diam di sini. Kalau dia diam berarti dia terima tuduhan tersebut. Ini pentingnya bagaimana seorang itu harus tidak boleh diam ketika dia dituduh. Fa'amatul litham an ushqil mar'ah, ya. Maka Nabi Yusuf kemudian menyingkirkan tabir. Al-litham itu biasa penutup muka, ya. Tabir tentang bagaimana kecintaan si wanita tadi atau ya, kecintaan atau ketergila-gilaan si Imra'atul Aziz tadi. Wa qala hiya rawadatni an nafsi. Dialah yang merayuku, ya, untuk menundukkan diriku ini. Wa tabi'iyyun anna mithla hadzal hadits min al-'asiri tasdiquhu fil bidayah. Tentu saja ya, peristiwa yang seperti ini sulit untuk bisa dibuktikan di awalnya. Ai inna syabban yafi'an ghaira mutazawwijin la yu'addu athiman. Yaitu bahwasanya ada seorang pemuda yang baru tumbuh, ya, yang belum menikah, tidak dianggap berdosa. Walakin imra'atan mutazawwijan dzata makanatin ijtima'iyyatin zahiran athima. Akan tetapi seorang wanita yang memiliki kedudukan sosial, ya, zahiran secara zahir, athimah, dia itu berdosa. Falidzalika kanat asabiul ittiham tushiru ila Yusuf aktsara min imra'atil aziz. Oleh karena itulah, ya, jari-jari tuduhan, maksudnya ya, arah dari tujuan tersebut lebih mengarah kepada Nabi Yusuf, ya, daripada si Imra'atul Aziz. Jadi tuduhan ini lebih kuat mengarah kepada Nabi Yusuf daripada si Imra'atul Aziz. Dia memiliki kedudukan yang terhormat, istri dari pembesar lagi, ya. Artinya secara kedudukan kalau Nabi Yusuf kan sebagai hamba sahaya asalnya di situ. Artinya orang yang diasuh, tentu kedudukannya lemah di sini, ya, lemah. Ya. Tapi tetap Nabi Yusuf mengungkapkan kebenaran. Walakin haitsu innallaha hamis salihin wal mukhlisin fala yarda ay yahtariqa hadha asy-syabbul mujtahidu bi sya'latil ittiham. Akan tetapi karena Allah itu melindungi orang-orang yang saleh dan orang-orang yang mukhlis. Fala yarda ay yahtariqa hadha asy-syabbul mujahid. Allah tidak rela seorang pemuda yang penuh perjuangan ini dalam hidupnya, ya, dia terbakar dengan api tuduhan. Lidzalika yaqulul Qur'an fi hadzal sadad. Oleh karena itu Al-Qur'an mengatakan dalam masalah ini, ya, ini adalah pertolongan Allah. Wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadzibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Ini syahidah syahidun ini adalah merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah ada seorang, ya, ahli dari orang yang
ya berpikiran luas dari keluarga Imra'atul Aziz ini, atau ya seperti yang dalam riwayat disebutkan itu adalah seorang anak kecil, ya. Anak kecil, anak bayi bahkan, ya, berbicara seperti apa yang pernah terjadi kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, kepada Syahidu Jurej, ya kan ada di dalam hadis ada 4 kalau nggak salahnya bayi yang berbicara, ya. Kalau termasuk ini syahidnya Nabi Yusuf. Yang pertama adalah Nabi Isa alaihissalam, ya. Kemudian Syahidu Jurej, ya, saksi Jurej, ya. Kemudian saksi dari seorang wanita yang diceritakan dalam surat Ashabul Uhdud itu, ya, ketika dia ragu-ragu, dia sedang menggendong bayinya demi mempertahankan keimanannya, ketika raja memerintahkan setiap yang beriman kepada seorang pemuda itu, kepada pemuda yang akan dihukum, ya, ini beriman kepada Allah, ya, dia harus masuk ke api, ya. Cerita Ashabul Ukhdud itu, ya, harus nyebur ke api. Nah, dia ragu-ragu nih, dia siap menyebur ke api, tapi karena dia lagi gendong bayinya, ya, kalau untuk dirinya dia nggak khawatir, tapi karena dia bawa bayinya nih, pada saat itu bayinya yang masih kecil itu, yang belum bisa bicara, langsung berbicara, ya, untuk menguatkan hati si ibunya itu deh. Ya, wahai ibu, teruslah lakukan apa yang ingin kamu lakukan karena engkau berada di dalam kebenaran. Akhirnya ibu itu nyebur. Itu yang ketiga. Dan yang keempat ini Syahidu Yusuf, saksinya Nabi Yusuf. Wa syahidu min ahliha, itu, ya. Wa ayu dalilin aqwa min hadzal dalil. Argumen mana yang lebih kuat dari argumen ini? Lianna talabal ma'siyati in kana min tarafil imratil aziz faqad raqadat khalfa Yusuf wa qaddat qamisahu min duburin. Bukti mana yang lebih kuat dari bukti ini? Ya, seperti apa yang diungkapkan oleh syahid tadi. Ya, kalau bajunya Nabi Yusuf itu robek dari depan, berarti yang benar adalah si wanita. Nabi Yusuf yang salah, yang dusta. Akan tetapi kalau bajunya yang robek dari belakang, berarti si wanita itulah yang dusta dan Nabi Yusuf yang benar. Dalil mana yang lebih kuat dari ini? Li'anna talabal ma'siyati in kana min tarafil mar'ah. Karena keinginan untuk melakukan maksiat tersebut, kalau itu dilakukan, itu timbul dari sisi si wanita. Faqad raqadat khalfa Yusuf wa qaddat qamisahu min duburin. Sungguh itu tidak mungkin, karena apa? Si wanita itulah yang berlari, raqadah itu jarab, ya. Khalfa Yusuf, dialah yang berlari mengejar Nabi Yusuf dan waqaddat, merobek komisnya dari belakang. Li'annahu kana yuridul firar fa'amsakat bi thawbihi faqaddathu. Karena Nabi Yusuf ingin lari dari si wanita tadi, kemudian ditahan bajunya sehingga robek. Wa in kana Yusuf huwa alladhi hajama 'alaiha. Tapi kalau memang Yusuflah yang menyerang si wanita itu, artinya ingin melakukan perbuatan yang buruk kepada si wanita, wa hiya turidul firar, sedangkan si wanita itu ingin lari, aw waqafat amamahu lil muhajamati wad difa, atau si wanita itu bahkan berdiri di hadapannya untuk menghadapi Yusuf dan membela diri. Faminal musallami ayyuqadda qamisu Yusuf min qubur. Ya, sesungguhnya itu pasti, ya, sudah dipastikan baju Nabi Yusuf itu, ya, robek dari depan. Wa ayyu syai'in a'jabu min an takuna hadhihi al-mas'alatul basita kharqus thawb mu'asyiran ala taghyiri masirati hayati bari'in wa sanadan ala taharatihi wa dalilan ala iftidahil mujrim. Suatu hal yang lebih menakjubkan mana, ya, daripada masalah yang kecil ini, yaitu masalah robeknya baju. Ini mengisyaratkan atau memberikan petunjuk, ya, atas
berubahnya perjalanan kehidupan seorang yang tidak bersalah, dan ini sebagai dalil atas kesuciannya dan dalil atas aibnya si pelaku dosa tadi. Hanya dengan baju. Di surah ini ada 3 kali masalah baju ini disebutkan. Ya, qamis. Yang pertama baju sebagai saksi palsu. Ya, yang baju yang dilumuri darah, kemudian dikatakan kepada Nabi Yakub bahwasanya Nabi Yusuf diterkam serigala. Ini buktinya dengan baju juga. Dan ini peristiwa yang ini bagaimana baju yang robek sebagai bukti atas kebersihan dan ketidakbersalahan Nabi Allah Yusuf. Yang terakhir nanti bajunya Nabi Yusuf sendiri yang bagaimana dikirimkan kepada orang tuanya dan itu menyembuhkan kebutaan orang tuanya. Ya, ini disebutkan 3 hal ya dengan baju ini. Masalah baju. Wa fi hadhil hal, dalam kondisi ini wali khaufi azizi Misr min intishari khabar, ya, dan oleh karena kekhawatiran pembesar Mesir, ya, berita ini akan menyebar gitu. Wali khaufi azizi Misr min intishari khabari hadzal hadits al-mu'sif 'ala al-mala', ya, karena khawatirnya pembesar Mesir dari menyebarnya berita ini ke masyarakat, artinya menjadi viral gitu kalau sekarang, khawatir ini menjadi viral. Fatas manzilatuhu wa karamatuhu fi Misra, sehingga itu akan menyebabkan kedudukan dan kehormatannya menjadi jatuh. Ra'a anna minas salahi, ya, kitmanul qadiyah. Dia berpandangan lebih baik masalah ini ditutupi. Faltafata ila Yusuf, maka dia menoleh kepada Nabi Yusuf. Wa qala Yusuf wa'arid an hadha. Wahai Yusuf, sudah ya, berpalinglah dari masalah ini, artinya tutupilah masalah ini, sudah, kamu jangan ungkit-ungkit lagi. Uktum hadzal amra, tutupi masalah ini, wala tukhbir bihi ahadan, jangan kamu ceritakan kepada siapapun. Tsummal tafata ila mar'atihi, kemudian dia menoleh berkata kepada istrinya, wa qala wastaghfiri li dzambiki. Kamu sudah bersalah di sini. Minta ampunlah atas dosamu. Innaki kunti minal khatiin, sungguhnya engkau termasuk orang-orang bersalah. Wa dhahaba ba'dul mufassirin illa anna al-qaila li hadzal jumlah laysa aziz Mesir. Sebagian mufassir mengatakan, yang mengatakan ini, ucapan ini, ya, Yusuf arid an hadza wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khatiin, ini katanya bukan ucapan pembesar Mesir. Ya. Bali syahid nafsi. Akan tetapi ini adalah ucapan saksi tadi. Ya. Walakin la dalila yu'ayyidu ala hadzal ihtimal. Akan tetapi enggak ada argumennya yang menunjukkan, ya, tentang kemungkinan ini. Khassatan ma'a wuqu'i hadzal jumlah ba'da qaulil aziz. Terutama sekali kalimat ini terletak setelah ucapannya si pembesar tadi. Ya. Yaitu kan pembesar tadi mengatakan innahu min kaidi kunna inna kaida kunna azim. Gitu ya. Ya, kita lanjutkan ya. Man kana syahid. Nah, di sini ada pembahasannya. Siapa asyahid tadi? Yang menjadi saksi itu siapa? Yang mengucapkan in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Ini ucapan argumentatif ini, ya, nggak sembarangan. Siapa ini yang mengatakan ini? Hunaka aqwalun fi syahidil ladzi khatama malaffa Yusuf wa imra'atal aziz bisur'ah. Di sana terdapat perkataan atau pendapat-pendapat tentang siapa si syahid itu yang menutup kasus Yusuf dan imra'atal aziz ini dengan cepat, ya, dengan solusi tadi langsung kasusnya ditutup. Wa awdahal bari minal musi, dan di sini memperjelas siapa yang tidak bersalah dan siapa yang bersalah. Man huwa, siapa itu asyahid?
Qala ba'dhum, sebagian mengatakan huwa ahadu aqarib imra'atil aziz. Asyahid di sini adalah salah satu kerabat imra'atil aziz. Wa kalimatu min ahliha, kalimat dari min ahliha dari keluarganya ini dalilun ala dzalik, sebagai argumen atas hal tersebut. Wa 'alal qa'idati fa huwa rajulun hakimun wa 'arifun dzakiyun bihaitsu istata'a yastanbit al-hukma min qaddi ats-tsaubi duna an yakuna ladaihi syahidun aw bayyinah. Atas dasar ini, kalau mengikuti petunjuk ini yang mengatakan ini adalah salah seorang dari kerabat si wanita tadi, seorang dewasa tentunya, seorang laki-laki. Dia adalah seorang laki-laki yang bijaksana, wa'arifun, ya, memiliki pengetahuan dan cerdas. Ya, dia istilahnya seorang analitis dan juga ahli hukum gitu ya. Bihaitsu istata'a yastanbital hukma, di mana dia mampu untuk mengambil suatu keputusan min qaddi tsaub, dari dengan melihat robekan baju. Duna ayyakuna ladaihi syahidun aw bayyinah, tanpa ada saksi atau bukti lain. Jadi dia bisa melihat dari robekan baju, dia bisa mengambil suatu kesimpulan. Balik tasyafa haqiqatal hal, bahkan dia bisa mengungkap situasi yang sebenarnya. Wa yuqalu inna hadzal rajula kana min musyawiri azizi Misra wa kana ma'hu. Nah, dikatakan bahwasanya orang ini adalah termasuk orang-orang dekatnya si Aziz Misra, orang-orang yang selalu, termasuk orang yang selalu diajak bisa bicara, selalu diajak musyawarah oleh pembesar Mesir. Artinya orang yang memiliki pandangan dan sering menjadi tangan kanannya Aziz Mesir ya. Wa kana mahu, konon katanya dia lagi ikut bareng sama Aziz Mesir. Dia berada di situ. At-tafsir al-akhar, tafsir yang lain mengatakan inna syahida kana tiflan radi'an min aqarib imra'atil al-aziz. Sungguhnya yang menjadi saksi ini, pendapat yang lain, tafsir yang lain adalah yang menjadi saksi ini adalah seorang bayi yang masih menyusu dari kerabat Imra'atul Aziz. Wa kana ala maqrabatin minal hadithi, konon si bayi ini berada dekat dari peristiwa tersebut. Wa kana Yusuf qad talaba min azizi Misr ay yahtakima ila hadha tifli. Dan Nabi Yusuf katanya pada dalam saat yang kritis tersebut, di mana tuduhan lebih berat kepada dirinya, Nabi Yusuf meminta kepada Aziz Misr untuk mencari keputusan dari si bayi tadi. Fata'ajjaba Azizun Misr min hadha talab. Lalu pembesar Mesir ini merasa aneh atas permintaan Nabi Yusuf ini. Tara hal yumkinu hadha? Bagaimana mungkin ini? Kok bertanya, minta pendapat dari seorang bayi? Lakin at-tifla hina takallam kama takallama al-Masih fil Mahdi. Akan tetapi ketika si bayi itu berbicara seperti berbicaranya Al-Masih Isa bin Maryam pada saat masih bayi, wa ata hadzal mi'yar li ma'rifatil bari' minal musi, dan dia memberikan al-mi'yar, neraca atau memberikan pertimbangan untuk mengetahui siapa yang tidak bersalah dan siapa yang bersalah. Iltafata Azizu Misra ila anna Yusuf laysa ghulaman adiyan. Maka di sana itulah Aziz Misri melihat bahwasanya Nabi Yusuf ini bukan pemuda biasa, bal huwa nabiyyun aw mutanabbi. Bahkan tapi dia ini adalah seorang nabi atau orang yang akan menjadi nabi. Wariwayatul atau mutanabbi ini artinya orang yang bisa mengetahui sesuatu hal yang di masa depan begitu ya. Wariwayatul manqula an tariqi ahli bait alaihi salam wa ahli sunnah tushiru ila hadha tafsir. Riwayat-riwayat yang dinukil baik dari kalangan ahli bait maupun ahli sunnah itu mengisyaratkan sama tentang hal ini. Tafsiran seperti ini. Karena riwayatnya di kitab-kitab al-sunnah juga menjelaskan seperti itu. Min jumliyatiha ma naqalahu Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya apa yang dinukil
oleh Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad SAW, annahu qal, beliau mengatakan arba'atun takallamu atfala. Ya, ada 4 orang yang berbicara masih bayi. Ya. Ibnu Masyitah Fir'aun, istri Masyitah Fir'aun. Ya. Istri dari tukang anak dari tukang sisirnya Fir'aun. Wa syahidu Yusuf, ya, saksinya Nabi Yusuf. Nah ini ya, Ibnu Masyitah ini ya istri tukang sisir ya. Kalau di riwayat lain itu menyebutkan ya seorang wanita juga ya, yaitu yang menjadi di Ashabul Ukhdud tadi yang saya ceritakan tadi itu. Kalau di sini sebut istri dari tukang sisirnya Fir'aun. Ya diceritakan bahwasanya ketika lagi tukang sisir ini lagi menyisir Fir'aun, istri Fir'aun, kemudian ya ketika jatuh sisirnya dia mengutuk Fir'aun atas keburukannya. Akhirnya didengar orang-orang lain berita ini, akhirnya dihukum dan kemudian dihukum tapi anaknya ini yang menguatkan si ibunya ini untuk ya tidak ragu menerima hukuman tersebut. Ya. Tapi yang lebih jelasnya juga di itu ya. Kalau antum lihat di Riyadhus Shalihin cerita tentang Ashabul Ukhdud. Wa syahidi Yusuf, juga saksi Nabi Yusuf ini yang tadi ya. Wa sahibu Juraij, sahib Juraij artinya yang menjadi saksi Juraij. Wa Isa bin Maryam, dan Isa bin Maryam. Kama nuqila an tafsir Ali bin Ibrahim anil Imam Shadiq anna syahid Yusuf kana tiflan fil mahdi. Ya. Dinukil juga dari tafsir Ali bin Ibrahim dari Imam Ja'far Shadiq mengatakan bahwa saksi Nabi Yusuf itu adalah seorang bayi ya, yang masih di buayan. Walakin yanbaghi al-iltifatu ila anna ayyan min al-haditsain al-mutaqaddimain laysa lahu sanadun qawiyyun bal huma marfu'an. Akan tetapi yang perlu diperhatikan di sini bahwasanya setiap dari 2 peristiwa tadi ya tidak memiliki sanad yang kuat, tapi itu semuanya marfu' ya. Al-ihtimalu tsalis, kemungkinan yang ketiga, inna syahidah huwal qaddu thawb alladhi takallama bilisanil hal. Kemungkinan ketiga penafsirannya adalah yang menjadi saksi itu adalah yaitu robekan baju itu sendiri yang berbicara dengan kenyataan. Bukan berbicara bajunya itu ngomong, bukan. Secara kenyataan ini dapat dilihat. Ya, artinya raja bisa melihat, lah kok bajunya robek, Nabi Yusuf robeknya di belakang gitu. Nggak mungkin kan dia ngerobek sendiri gitu. Ini takallama bilisanil hal. Ya, wa syahida syahidun min. Tapi di sini ada yang min ahliha. Ya, atau ada yang menunjuk kok bajunya gitu ya. Bajunya ini robek di belakang. Walakin ma'amula hadati min ahliha di sini. Akan tetapi dengan memperhatikan ya, kata min ahliha yudha'ifu hadzal ihtimal. Bal yunfi ya. Ini melemahkan kemungkinan ini. Jadi kemungkinan cuman ya yang 2 tadi ya. Imma yang mengatakan itu adalah salah seorang orang dekat dari Aziz Misr, orang yang arti penasehatnya gitulah, penasehat Aziz Misr, atau tadi ya, at-tifl yang masih bayi yang berbicara. Jadi bal yudha'ifu hadzal ihtimal bal yunfi ya. Ini melemahkan kemungkinan yang ketiga ini ya, yang hanya melihat keadaan yang sebenarnya bisa kalau begitu yang bersalah berarti bukan Nabi Yusuf. Enggak seperti itu, tapi ada kalimat min ahliha di sini. Jadi ada kata kuncinya yang enggak mungkin kemungkinan yang ketiga itu yang benar ya. Bal yunfiha, menyediakan pendapat yang ketiga. Berikutnya adalah al-mauqifud dha'if li Aziz Misr. Ya, posisi yang lemah bagi atau sikap yang lemah dari si pembesar Mesir ini. Min jumlatil masail allati
تستجلب الانتباه في هذه القصة أن في مثل هذه المسألة المهمة التي طعن فيها بناموس عزيز مصر وعرضه كيف يتفقان بالقول واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Dari sejumlah masalah yang menarik perhatian dalam kisah ini, bahwasanya dalam masalah yang sangat penting, yang dimana di sini ada tuduhan, terdapat di sini suatu tuduhan atau serangan dengan binamusi azizi misra wa irdih. Ya. Ada serangan terhadap ya, hukum pembesar Mesir dan kehormatannya sendiri. Ya, artinya ada peristiwa yang mengancam kehormatan si Aziz Mesir ini sendiri. Peristiwa besar ini. Kaifa yaktafiqani an bil qaul? Bagaimana mungkin kok dia hanya cukup dengan mengatakan, ya, dia puas dengan mengatakan wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khatiin. Wa rubbama kanat hadhil mas'alatu sababan li an tajua imra'atul aziz nisa al-ashraf. Ya, barangkali ini juga membuat kenapa sikap Aziz Misra ini lemah seperti itu, tidak menghukum udah tahu si istrinya ini bersalah, tapi hanya menutupi masalah tersebut. Hal ini barangkali ini menjadi sebab kenapa kemudian Imra'atul Aziz ini mengundang para wanita ya, dari pembesar-pembesar istana. Ila majlisihal khas, ke tempatnya yang khusus. Wa tukashifhunna biqissati hubbiha wa gharamiha bijala. Dan menceritakan bagaimana ya kecintaan dia ya, dan ketergila-gilaan dia dengan Nabi Yusuf dengan terang, diterangin kepada wanita-wanita tersebut. Ya. Tura akana khaufan minal ibtidah. Ya. Gerangan apakah ini? Kenapa sikap pembesar Mesir begitu lemah di sini? Apakah karena takut dia menjadi malu? Fahtasara azizu Misra hadhil masalah wa ghadda an-nadhar anha. Lalu pembesar Mesir ini hanya simplifikasi masalah ini. Artinya membuat masalah ini menjadi simpel. Ya. Wa ghadda an-nadhar anha, dan dia tutup mata tentang masalah ini. Masalah ini padahal masalah besar, aib keluarganya. Am anna hadhil mas'alah asasan laysat bidati ahammiyatin lil hukam wa maliki azimmatil umur wa tawaghid. Atau masalah ini pada dasarnya memang bukan suatu masalah yang penting bagi para penguasa dan orang-orang yang memiliki kendali kekuasaan wa tawaghid, dan bagi orang-orang yang taghut, ya, penguasa zalim pada waktu itu. Hal ini dianggap biasa saja seperti itu. Fahum la yaktarithuna lil ghairatu wa hifdhin namus. Mereka enggak ada kepedulian terhadap kecemburuan dan menjaga hukum. Li'annahum mulawwathuna bidzunub wa ghariquna fi mithli hadhihi ar-razail, karena mereka sudah tercemar, sudah tenggelam dengan dosa. Ya, tercemar dengan dosa, wa ghariquna fi mithli hadhihi ar-razail, dan tenggelam dalam perbuatan-perbuatan yang hina ini, wal fasad, dan perbuatan-perbuatan yang rusak, hatta ka'annahu la ahammiyata li hadzal mawdu' fi nadharihim, sehingga seolah-olah enggak ada pentingnya masalah ini dalam pandangan mereka. Yabdu annal ihtimal ats-tsani aqrabun lin nadhar. Nampaknya kemungkinan yang kedua ini lebih dekat dalam masalah ini, ya. Wallahu alam, ya. Ada juga memang karena ingin menjaga aib, ya, tadi, sehingga ditutup aja masalah. Tapi ternyata justru karena mendapat angin si wanita tadi, istrinya tadi, nggak dihukum, misalnya diceraikan, dibuang lagi tuh istilahnya karena dia sudah berkhianat, ya, tetap dia ada di situ. Nah ini yang mendorong ke peristiwa yang berikutnya nanti, yang bagaimana dia mengundang bahkan, ya,
para wanita-wanita untuk datang ke tempatnya. Ya, ini bukan tanpa sebab dia mengundang, karena rupanya peristiwa yang sudah ditutup-tutupi tadi bocor juga. Ya, bocor di kalangan namanya wanita-wanita istana. Mereka rupanya mengguncingkan Imra'atul Aziz sarawidu fataha qad sagafa hubba. Seperti itulah. Kemudian dia kesal si Imra'atul Aziz ini, diundanglah ya wanita-wanita tersebut yang mengguncingkan dirinya, ya, diuji, dites mereka. Ya, ini di ayat berikutnya insyaallah ya. Yang ketiga kita lanjutkan dulu sedikit lagi. Himayatullah fil azamat, ya, penjagaan Allah di saat-saat di kritis, ya, saat-saat kritis. Ad-darsul kabir al-akhir alladzi nata'allamuhu min qissati Yusuf. Ya, pelajaran yang besar yang lain yang kita pelajari dari kisah Nabi Yusuf, huwa himayatullahi wa ri'ayatuhu lil insan al-akidah fi asyaddil halat, yaitu penjagaan Allah dan pemeliharaannya bagi seorang manusia yang benar-benar kuat, yaitu pada saat-saat kritis. Bimuqtada qawlihi yaj'alu lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini sesuai dengan firman Allah. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini dalam surah At-Talaq ayat kedua, ya. Itu dari jawaban dari mayyattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan baginya jalan keluar, ya, dan Allah memberikan rezeki dari hal-hal yang dia tidak sangka-sangka. Famin jihah kana Yusuf la yusaddiqu abadan anna nafidatan minal amali satuftahu lahu. Dari satu sisi, ya, Yusuf sama sekali tidak akan, ya, menyangka bahwasanya ada celah, harapan yang akan dibuka untuknya. Karena, ya, yang berkuasa adalah Aziz Misra. Ya, istrinya ini sudah nuduh dia. Aduh, bagaimana bisa keluar dari tuduhan ini? Wa yakunu qaddul qamisi sanadan lit-taharati wal bara'ah. Ya. Nah, kemudian terobeknya baju ini menjadi sandaran atas kebersihan dirinya dan kebebasan dirinya dari tuduhan tadi. Dzalikal qamisus alladzi yasnaul hawadits. Baju itulah yang menimbulkan peristiwa-peristiwa atau yang membuat, ya, berbagai peristiwa. Ya, nah, seperti yang saya ceritakan tadi. Ini masalah baju ini diceritakan memiliki peran 3 hal, ya. Bukan baju yang sama maksudnya. Maksudnya kata qamis di sini. Fayauman yufdihu ikhwata Yusuf. Pada satu hari dengan baju juga, ya, saudara-saudara Yusuf ini, ya, dibuat malu. Li'annahum ja'u abahum wa huwa ghairu mumazzaq. Karena mereka bawa bajunya Yusuf yang dilumuri darah tapi bajunya tidak robek. Ini membuat malu mereka. Wa yauman yufdihu imra'atal aziz li'annahu qudda min duburin. Baju juga ini mempermalukan Imra'atul Aziz karena bajunya itu robek di belakangnya. Wa yauman akhar yahabul basara wan nura li Yaqub. Di hari yang lain baju juga yang memberikan kepada Nabi Yakub pandangannya dan dia bisa melihat kembali, ya. Warihuhul ma'ruf yusafiru min nasimis sabah min Misra ila ardi Kan'an. Dan bau dari baju tersebut atau aroma dari baju tersebut, ya, yang ma'ruf, yang dikenal, ya, oleh Nabi Yakub itu bisa, ya, berjalan atau terbang, ya, bersama hembusan angin pagi dari Mesir sampai ke negeri Kan'an. Ya, kan diberikan, ya, bajunya kepada saudara-saudaranya yang mau kembali ke Kan'an dari Mesir. Ya, ini bajuku, silahkan berikan kepada ayahku. Niscaya dia akan melihat kembali. Ini baru
diberikan masih berada di daerah Mesir, dibawa, tapi hembusan angin membawa aroma dari baju Nabi Yusuf ini, sehingga Nabi Yakub mendapat kabar gembira bahwasanya Nabi Yusuf ini masih hidup. Wa yubashshir al-ajuz al-Kan'ani biqadumi mawqibil bashir, dan hembusan angin yang membawa semerbaknya baju Nabi Yusuf ini memberikan kabar gembira. Al-ajuz al-Kan'ani, seorang tua yang dari Kan'an ini, yaitu biqudumi mawqibil bashir, dengan akan datangnya rombongan pembawa berita gembira. Wa ala kulli halin fa inna lillahi atafan khafiyya la yasburu ghawruha ahad. Bagaimanapun juga sungguhnya Allah memiliki altaf khafiyah, memiliki kasih sayang yang halus, yang tersembunyi. La yasburu ghawraha ahadun, yang mana tidak ada seorang pun yang dapat mengukur kedalaman lutfullah ini al-khafiyah. Wa hina yuhibbu nasimu hadhil altaf, ketika menghembus hadhil altaf tataghayyarul asbab, maka ketika nasim itu artinya angin sepoi-sepoi, ini menghembus hadhil altaf, artinya hembusan kelembutan ini, arti terpancar atau terhembus. Tataghayyarul asbab wal musabbabat, sebab dan musabbabat itu bisa berubah. Kalau altafullah, kelembutan Allah, kasih sayang Allah sudah bekerja di sana, maka hukum-hukum sebab akibat bisa jadi berubah. Bisyaklin la yumkinu hatta li adhkal afrad ayyatanabba'anaha, dalam bentuk dalam bentuk di mana sampai orang yang paling cerdas pun tidak bisa memprediksinya. Itu bagaimana? Kok tahu-tahu Nabi Yusuf bisa terselamatkan padahal dia sudah dalam posisi terjepit, dituduh, yang nuduh bukan orang biasa. Seorang memiliki kedudukan, istri penguasa. Udah seolah-olah tidak ada celah, dia bisa selamat. Tapi lihat bagaimana hembusan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya bisa merubah hukum sebab akibat. Yang mana orang yang cerdas sebagaimanapun tidak bisa ayyatanabba'a anha, memprediksinya. Bal qad yattafiqu ahyanan anna khuyutal ankabut tubaddilu masiral hayatil li ummah aw qaumin bisyaklin daim. Bahkan terkadang bagaimana benang-benang sarang laba-laba, sarang laba-laba itu bisa mengganti atau merubah perjalanan kehidupan suatu umat atau suatu kaum secara dawam, seperti itu. Artinya bagaimana ketika Rasulullah SAW berada di dalam posisi yang terjepit bersama Sayyidina Abu Bakar di gua, sedangkan pasukan Quraisy sudah ada di pintu gua, sehingga Sayyidina Abu Bakar dalam satu riwayat mengatakan andai kata mereka jongkok saja, pasti mereka melihat Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar di dalam gua. Tapi karena mereka dalam berdiri, mereka melihat ada sarang laba-laba. Sehingga mereka kemudian mengambil kesimpulan nggak mungkin ada orang di dalam gua. Tapi kalau nggak ada itu, jadi Allah hancurkan rencana mereka. Allah buat mereka itu mati akal dengan hanya rajutan sarang laba-laba. Seperti itu. Kama hadatsa fi qissati ghari Thawr wa hijratin Nabi. Seperti ini sebagaimana yang terjadi dalam kisah Gua Thawr dan hijrahnya Nabi. Yang keempat, yang terakhir ini, khutatum ra'atil aziz, langkah
atau rencana Imra'atul Aziz. Fil ayatil mutaqaddimah isyaratun ila makrin niswah. Di ayat yang akan datang terdapat isyarat bagaimana makar dari para wanita. Taba'an an-nisa'ul lati la irtibata lahunna bi syai'in illa hawahunna kamra'atil aziz. Tentu saja wanita-wanita yang enggak ada hubungan bagi mereka dengan sesuatu kecuali karena hawa nafsu mereka seperti Imra'atul Aziz. Wa hadzal makr wa tahayyul al-mawsuf bil 'azama inna kaidakunna 'azim, dan makar dan hilah, tipu daya yang digambarkan di ayat sebelumnya tadi dengan inna kaidakunna 'azim, sungguhnya tipu daya kalian begitu dahsyat. Yujadu minhu fit tarihi wal qasas at-tarikhiyah amthilatun katsira, terdapat dalam sejarah dan kisah-kisah sejarah contoh-contoh yang banyak tentang bagaimana tipu daya dan hilah dari wanita ini. Haitsu takshifu ijmalan anna an-nisa allati yusqihunna hawahunna yarsumna khutatan la nadhira laha min naw'iha. Yang mana kisah-kisah tersebut mengungkapkan secara garis besar bahwasanya wanita-wanita yang dikendalikan oleh hawa nafsu mereka membuat rencana-rencana siasat-siasat yang tidak ada bandingan bagi macamnya itu. Ra'ayna fil qissatil mutaqaddimah kaifa anna imra'atal aziz ba'da al-hazimati fi 'ishqiha wa iftidahi amriha bara'at nafsaha bimaharah wattahamat Yusuf wa lam taqul inna Yusuf qasada su'bi. Kita sudah lihat di kisah yang lalu bagaimana Imra'atul Aziz setelah kekalahannya dalam kecintaannya dan setelah dia mendapat malu dalam perkara tersebut, bara'at nafsaha bimaharah, dia dapat membersihkan dirinya dengan begitu mahirnya. Wattahamat Yusuf, dan dia tuduh Nabi Yusuf. Walam taqul inna Yusuf qasada su'bi, dan dia tidak mengatakan bahwasannya Yusuf itu bermaksud buruk dengannya. Balif taradat dzalika amran musallaman bihi, bahkan dia menetapkan bahwa hal tersebut memang sesuatu yang sudah pasti. Arti musallaman itu sudah bisa diterima. Wa inna masalat faqat an jazai mithli may ya'malu hadzal amal. Dia hanya menuntut balasan bagi orang yang melakukan hal ini. Jadi bukan dipertanyakan dulu siapa yang bersalah, tapi kesalahannya sudah dianggap ini sudah selesai, dia sudah bersalah. Tapi yang dipertanyakan adalah balasannya apa. Jazaan la yatawaqqafu 'ala sijni fahasab, yaitu balasan atau hukuman yang tidak hanya berhenti dalam penjara saja, bal ya'khudhu ab'adan ukhra ghaira mahdudah, bahkan dia mengambil jangkauan-jangkauan yang lain atau tujuan-tujuan yang lain yang tidak terbatas, bisa disiksa, bisa dibunuh dan sebagainya. Wa nara aidan anna hadhil mar'ata fi muqabil laumi niswati misra laha id ashiqat ghulamaha fil ayat at-taliyah. Dan kita akan melihat juga bahwasanya si wanita ini bagaimana dia menghadapi celaan atau cemoohan atau gunjingan para wanita Mesir, atau wanita maksudnya khusus wanita-wanita pembesar yang ada di istana terhadapnya karena dia mencintai ghulamnya. Di ayat yang akan datang, tastamilu mithla hadzal makra awil khida, dia gunakan makar yang seperti ini dan tipu daya yang seperti ini. Wa hadza ta'kidun akhar ala makri mithli haula'in niswa, ini sebagai penekanan yang lain tentang makarnya wanita-wanita seperti itu. Tidak semua wanita, arti wanita yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti di ayat berikutnya yang menggambarkan bagaimana tipu daya inna kaida kunna azim tadi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.
Ya, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في آمين ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي آمين وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما يا رب وارزق آمين يا الكل رب حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا آمين أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك آمين يا رب وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته